Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, pada pembahasan awal kita akan mempelajari materi peluang empirik. Apa itu peluang empirik? Peluang empirik adalah peluang yang diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau hasil pengamatan. Adapun rumus peluang empirik adalah frekuensi kejadian dibagi jumlah percobaan. Jadi, peluang empirik itu diperoleh berdasarkan hasil percobaan atau pengamatan secara langsung. Nilai peluang diperoleh dari data nyata. Semakin banyak percobaan dilakukan, semakin baik gambaran peluang yang diperoleh. Nah, untuk memahaminya di definisi tersebut, perhatikan contoh soal berikut ini. Pada pelemparan sebuah koin sebanyak 20 kali, diperoleh data berikut. Di sini, di dalam koin ada yang namanya sisi angka dan ada yang namanya sisi gambar. Dari data tersebut, munculnya frekuensi sisi angka adalah sebanyak 12 kali. Sedangkan munculnya sisi gambar adalah sebanyak 8 kali. Jumlah percobaan adalah 20 kali. Misalkan ketika ditanya peluang empirik muncul sisi angka, kita masukkan ke dalam rumus peluang empirik. Frekuensi kejadian munculnya sisi angka, lihat di sini 12. Maka P sama dengan 12 dibagi 20. 20 ini adalah jumlah percobaan. Setelah disederhanakan sama dengan 0,6 atau 3/5. Nah, bagaimana ketika peluang empirik munculnya gambar? Di sini, munculnya gambar adalah sebanyak 8. Maka, P sama dengan 8 dibagi 20. Disederhanakan menjadi P sama dengan 0,4. Bisa dipahami ya? Kita telah mempelajari materi peluang empirik, maka kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu peluang teoritik. Apa itu peluang teoritik? Peluang teoritik disebut nilai kemungkinan suatu kejadian. Perhatikan di sini ada koin, di sini ada sisi angka dan sisi gambar. Kemungkinan hasilnya itu bisa angka atau bisa gambar. Nah, pada video sebelumnya, kita telah mempelajari ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan seluruh kemungkinan hasil. Setiap sisi koin dianggap memiliki kesempatan yang sama untuk muncul, maka peluang setiap hasil dapat dihitung menggunakan konsep matematika. Peluang yang diperoleh berdasarkan perhitungan matematika inilah yang disebut peluang teoritik. Rumus peluang teoritik adalah PA sama dengan NA dibagi NS. NA adalah banyak anggota kejadian, sedangkan NS adalah anggota ruang sampel. Untuk memahaminya lebih lanjut dari rumus tersebut, perhatikan contoh berikut. Sebuah koin dilempar 1 kali. Diketahui, karena koin dilempar 1 kali, maka total ruang sampelnya adalah 2. Kenapa 2? Karena di dalam koin itu ada angka dan gambar. Nah, ditanyakan peluang teoritik muncul sisi angka. Nah, karena ruang sampelnya adalah 2, maka munculnya sisi angka ini adalah 1. Kita masukkan ke dalam rumus peluang teoritik. PA sama dengan NA dibagi NS. NA-nya adalah 1, PA sama dengan 1 dibagi 2 atau 1/2. Artinya, secara teori peluang muncul sisi angka adalah setengah atau 0,5. Bisa dipahami ya? Setelah kita mempelajari peluang empirik dan peluang teoritik, kita dapat membedakan antara peluang empirik dan peluang teoritik. Dari peluang empirik itu, hasil datanya dilakukan berdasarkan percobaan, sedangkan peluang teoritik berdasarkan perhitungan. Cara menghitungnya juga berbeda.
Peluang empirik menggunakan frekuensi, sedangkan peluang teoretik menggunakan banyak anggota himpunan. Sifat dan nilainya, jika peluang empirik itu nilainya dapat berubah, sedangkan peluang teoretik nilainya tetap jika kondisi tidak berubah. Koneksi matematis peluang dengan statistika. Ternyata, peluang memiliki hubungan yang erat dengan statistika. Dalam statistika, data dikumpulkan dan dianalisis untuk memperoleh informasi. Data hasil percobaan seperti pelemparan koin atau pengamatan cuaca dapat digunakan untuk menentukan peluang empirik. Oleh karena itu, peluang dan statistika saling berkaitan dalam membantu memahami dan memprediksi suatu fenomena. Adapun koneksi dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada dalam bidang kesehatan, ramalan cuaca dan statistika. Dalam bidang kesehatan, dokter menggunakan peluang untuk memperkirakan tingkat keberhasilan suatu pengobatan. BMKG menggunakan data cuaca selama bertahun-tahun untuk memperkirakan kemungkinan hujan pada suatu wilayah. Dalam bidang olahraga, pelatih menggunakan data perbandingan sebelumnya untuk memperkirakan peluang kemenangan tim. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.